Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Deviona Wartati, nomor absen 24 dari 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi program kerja, keberhasilan serta kegagalan yang pernah dialami masing-masing kabinet pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Untuk kabinet yang pertama, yaitu ada Kabinet Natsir. Kabinet ini memiliki program kerja antara lain, yang pertama menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Serta yang terakhir yaitu memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Adapun keberhasilan yang pernah dialami oleh kabinet ini yaitu pertama, di bidang ekonomi ada Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, yang kedua Indonesia masuk PBB, dan yang ketiga berlangsung perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Namun ada pula kegagalan yang dialami. Yang pertama yaitu kegagalan kabinet dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI terhadap pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Untuk kabinet yang kedua yaitu ada Kabinet Sukiman. Kabinet ini memiliki program kerja yaitu yang pertama menjamin keamanan dan ketentraman, yang kedua mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria, yang ketiga mempercepat persiapan pemilu, yang keempat menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan mengambil kembali atau menarik kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Keberhasilan yang terjadi yaitu terjadi perubahan skala prioritas dalam melaksanakan programnya, yaitu memprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Namun kegagalan yang terjadi yaitu muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI sehingga menarik dukungannya terhadap kabinet ini. DPR pun menggugat Sukiman dan Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Pada kabinet ketiga yaitu ada Kabinet Wilopo. Pada kabinet ini memiliki program kerja yang pertama yaitu mempersiapkan pemilihan umum, yang kedua menarik kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan keamanan, yang keempat memperbaharui bidang pendidikan, dan yang kelima melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Namun terjadi kegagalan yaitu muncul mosi tidak percaya dan Serikat Tani Indonesia sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Pada kabinet yang keempat yaitu ada Kabinet Ali Sastroamidjojo. Yang pertama ini. Adapun program kerja yang dimiliki yaitu pertama meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta menyelenggarakan pemilu. Yang kedua pembebasan Irian Barat secepatnya. Yang ketiga pelaksanaan politik bebas aktif dan persetujuan KMB. Dan yang keempat yaitu penyelesaian pertikaian politik. Adapun keberhasilan yang terjadi yaitu persiapan pemilu diselenggarakan pada 29 September 1955. Dan yang kedua yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Adapun kegagalan yang terjadi yang dialami yaitu pertama terjadi keretakan dalam kabinetnya yang memaksa Ali Sastroamidjojo ini harus menyerahkan mandatnya kepada presiden. Pada kabinet yang kelima yaitu ada Kabinet Burhanuddin Harahap, di mana program kerja yang dimiliki oleh kabinet ini yang pertama mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, yang kedua akan dilaksanakannya pemilu, desentralisasi, penyelesaian masalah inflasi serta pemberantasan korupsi. Yang selanjutnya yaitu pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Adapun keberhasilan yang dialami yaitu pertama penyelenggaraan pemilu dapat diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Yang kedua, masalah Irian Barat dapat terselesaikan pada akhirnya. Yang ketiga, pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan, serta menyelesaikan masalah pada peristiwa 27 Juni 1955. Adapun kegagalan yang dialami oleh kabinet ini, yaitu pelaksanaan pemilu tidak memberikan dukungan yang cukup terhadap kabinet ini, sehingga kabinet ini menjadi jatuh. Pada kabinet yang keenam yaitu ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, di mana program kerja yang dimiliki yaitu pembatalan KMB, mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia, serta pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Keberhasilan yang dicapai pada kabinet ini yaitu pembatalan seluruh perjanjian KMB, serta
kegagalan yang dialami yaitu mundurnya Menteri dan Masyumi membuat kabinet ini menjadi jatuh. Pada kabinet yang ketujuh, terdapat kabinet Juanda dengan program kerja antara lain pertama, membentuk Dewan Nasional, kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia, yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB, yang keempat, memperjuangkan Irian Barat ke Republik Indonesia, yang kelima, mempercepat pembangunan. Keberhasilan yang dicapai pada kabinet ini pun yaitu terbentuknya Dewan Nasional, yang kedua, mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan dan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi kritis dalam negeri. Namun, kegagalan pun terjadi pada kabinet ini, yaitu berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan dimulailah demokrasi terpimpin. Sekian pembahasan saya kali ini mengenai identifikasi program kerja, keberhasilan, serta kegagalan yang dialami masing-masing kabinet pada tahun 1950 hingga 1959. Terima kasih dan sampai jumpa.